Pemirsa, Komisi 2 DPR RI pada Rabu siang kemarin memanggil sejumlah gubernur dalam rapat kerja untuk membahas dana transfer ke daerah sampai ke pegawaian. Jawa Tengah di bawah komando Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan daerah yang terintegrasi, efisien, dan juga berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan ASN berbasis merit system. Komisi 2 DPR RI memanggil sejumlah gubernur untuk menghadiri rapat di gedung DPR bersama Kementerian Dalam Negeri pada Rabu 30 April 2025. Rapat tersebut membahas kebijakan di provinsi sekaligus keuangan di daerah masing-masing. Salah satu gubernur yang hadir adalah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Ia mempresentasikan rencana pembangunan Jawa Tengah 5 tahun ke depan, mulai dari infrastruktur, swasembada pangan, hingga pariwisata, di mana sebagian besar alokasi anggaran untuk tahun 2025 ditekankan untuk menyasar program infrastruktur sebagai layanan dasar, baik infrastruktur jalan, pertanian, hingga pendidikan. Lalu pada 2026, pihaknya akan memprioritaskan program swasembada pangan untuk menjaga penguatan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Dengan 1,5 juta hektar lahan, Jawa Tengah menghasilkan hampir 8,8 juta ton beras atau gabah. Prestasi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi nomor 2 yang paling berkontribusi pada pangan nasional. Kerja-kerja apa yang kita lakukan, maka kerja kita adalah berjenjang, berlanjut, dan berkelanjutan. Sehingga kita tetapkan terkait dengan RPJMD kita dari mulai tahun 2025 sampai dengan 2030. 2025 kerja kita adalah bagaimana meningkatkan suatu infrastruktur secara masif, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan desa. Infrastruktur dari mulai infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur swasembada pangan terkait pertanian, infrastruktur pendidikan yaitu sekolah, infrastruktur sumber daya manusia terkait dengan kesempatan kerja. Dan ini harus kita habiskan pada saat kita 2025. Kemudian kita naik 2026 swasembada pangan. Dan ini sesuai dengan program pemerintah bahwa Jawa Tengah salah satu sebagai lumbung pangan nasional. Dalam rangka apa? Mendukung daripada program pemerintah bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai sumber daya manusia dan pangan yang kuat. Tak hanya dari segi arah pembangunan, struktur kelembagaan dan tata kelola kepegawaian di Jawa Tengah juga menjadi perhatian karena baginya tenaga ASN maupun non-ASN adalah motor penggerak. Pemprov Jateng menerapkan 8 aspek sistem merit, di antaranya perencanaan kebutuhan, pengembangan karir, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Terbukti pada 2023, Jawa Tengah mendapatkan nilai 340,5 dengan predikat sangat baik. Selain itu, integrasi pembangunan antar level pemerintahan juga menjadi patokan bagi Lutfi untuk bersama-sama membangun Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2022 bahwa tata kelola besaran pusat dan daerah tentang keuangan terutama kepegawaian adalah ada 30% terkait dengan keuangan daerah terutama belanja pegawai. Di Jawa Tengah itu adalah 31%, artinya kita sangat sehat sekali. Dan kita sudah memenuhi terkait dengan indikator bahwa sumber daya manusia ASN kita itu sudah memenuhi kriteria bahwa 2023 itu sangat baik. Kalau ASN kita sangat baik, maka ke depan kita tidak perlu mengadakan open bidding atau terbuka, tetapi cukup kerja-kerja sesuai dengan talent maupun sesuai dengan merit system yang kita lakukan. Ini kelebihan Jawa Tengah. Dengan arah pembangunan yang terstruktur, sinkronisasi multilevel pemerintahan, dan tata kelola ASN yang dilandasi pada sistem merit, Ahmad Lutfi percaya Jawa Tengah sebagai Central of Java menjadikan daerah ini sebagai paku Nusantara. Dari Jakarta, Andre Septian, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.